yang hadir sudah kurang nggak Bapak? Pak Israel. Ciu? Iya. Iya, kurang Om Ciu. Belum? Iya, Om Ciu belum datang. Belum. Iya. Tapi yang lain sudah ada. Sudah. Pacar Narut. Sarut. Ya. Ya. Terus hadir, Kris ada. Ya. Sudah. Joses Cukup, ada. ya. Kita mulai dengan kata prakata atau pendahuluan. Kita sudah memasuki tanggal 4 hari ini ya. Ya, Ya. sudah kita lewati tanggal 4. Besok kita akan masuk tanggal 5 di tahun 2024 ini ya. Nah, kita mengubah cara atau pola kita di dalam kita beribadah. Nah, pada kesempatan ini ya, Opa akan mencoba menawarkan pola yang akan kita bersama-sama jalani di tahun 2024 ini, yaitu kita tidak berbicara satu orang pembicara kemudian yang lain mendengar, tidak, tapi pola yang kita pergunakan yaitu pola kita berdiskusi ya. Nah, ini saya tawarkan anak-anak muda semua yang mendengar maupun orang tua. Jadi kita sepakat ya. Jadi kita bukan hanya monolog, tapi kita adakan dialog ya. Kalau monolog itu satu orang berbicara, yang lain mendengar. Kalau ditanya oleh pembicara, amin, amin, tidak amin ya kita tetap harus setuju. Kata amin itu setuju sebenarnya, ya, mengaminkan. Nah, seringkali penempatan kata amin atau pernyataan kata amin dari seorang pembicara itu kadang-kadang, tidak semua ya, tidak tepat. Ya, sehingga seolah-olah dipaksakan orang yang mendengar itu harus menjawab amin. Padahal itu tidak semua. Kata-kata amin itu berarti mengaminkan apa yang disampaikan melalui ajaran itu. Ya. Misalnya, kemuliaan, kebesaran, kehormatan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tanpa ditanya. Jemaat harus menjawab amin. Ya betul ya. Betul. Karena itu pernyataan. Kalau untuk kemuliaan bagi diri pembicara itu sendiri, itu tidak perlu ditanya amin, dipaksakan mengaminkan kata-kata yang disampaikan. Ya, begitu ya. Jadi malam hari ini kita mencoba untuk masuk apa yang kita akan bersama pelajari dari Alkitab itu berdasarkan dialog. Ya. Kita mendirikan, kalau boleh dikatakan mendirikan satu komunitas anak-anak muda baik orang tua yang tergabung di dalam dialog itu kita namakan kelompok tumbuh bersama. Ya, sebetulnya Pak Tiu belum datang ya. Belum. Nanti siapa yang bisa menjawab boleh.
tidak salah. Jadi arti dari kelompok itu adalah dalam bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan disebut komunitas. Ya betul ya. Betul. Ya, komunitas kelompok yang disebut komunitas ini tumbuh bersama. Jadi bersama-sama. Misalnya ada 10 orang yang mendengar, itu tumbuh bersama. Jadi tidak ada yang satu dipandang enteng karena dia masih kecil dan lain sebagainya. Dalam usia itu, dalam ukuran kerohanian itu apa? Ada mic. Oh, mic terus. Dalam usia itu, dalam kebenaran itu tidak dibeda-bedakan. Baru-baru hari apa itu, tanggal 31 ya, waktu itu Pak menawarkan satu pernyataan atau menyatakan satu pernyataan bahwa kita itu sudah bertahun-tahun dibohongi oleh mitos-mitos, ya. Tahu mitos kan? Suatu cerita dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau bukan berdasarkan dari kitab suci, kemudian dimasukkan dalam kitab suci. Opak bertanya sama satu anak, namanya Jeren, ya, Jeren. Dia kan masih usia berapa? 10 tahun. 11. Ya. Kemudian opak tanya, mengerti maksudnya apa Santa Claus atau Santo Nikolaus atau Sinterklaas? Tahu? Oh tahu dong. Mengerti. Wah, luar biasa. Jadi bukan dari usia, dia masih istilahnya masih boleh kata anak sekolah minggu, tapi dia memiliki pengetahuan apa yang berdasarkan kebenaran, bukan mitos, sehingga dia ini bisa menjawab. Waktu engkau tanya, dia bisa menjawab. Kamu mengerti dari mana? Aku diajar waktu kelas 5 SD di sekolahan. Oh begitu, ya. Nah, jadi begitu apa yang kita lakukan, apa yang kita dengarkan, itu kita perhatikan baik-baik. Ayat per ayat, kata per kata, baris per baris, atau satu kalimat, itu kita harus merangkai. Nah ini engkau atau orang tua ini mencoba untuk memberikan kepada orang tua maupun anak muda yang hadir itu untuk dia boleh bertumbuh, ya. Jadi kelompok tumbuh bersama ini tidak pandang usia. Jeren hadir ya. Sakit. Ya belum ya, tidak hadir ya. Iya. Ya. Jadi hari tanggal 1 itu hari Senin ya. Ya, Senin. Ibu dari Tasya yaitu Rina. ya, Ibu ibu dari Tasya menghadap sama engkau. Tasya mau masuk anak remaja karena dia sudah usia 12 tahun. Nah, kau dia mau baptis, engkau jawab. Jadi kamu, anakmu si Tasya ini mengerti firman apa belum? Mau duduk di anak-anak remaja.
anak remaja itu lebih dari anak sekolah minggu. Kalau belum mampu nanti nggak ngerti urutannya itu harus ada. Dia masih duduk di kelas 5 SD atau 4. Usianya sudah 12. Memang dia agak terlambat lah. Kita tidak menghina orang yang misalnya sekolahnya usianya sudah 12. Kita tidak menghina, tidak meremehkan, ya, tidak boleh kita meremehkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa anak ini sudah mampu duduk di kelas remaja? Apakah dia sudah siap dibaptis? Baptisan itu, ya, ini Opa sedikit jelaskan. Baptisan itu bukan sekedar hanya yang menganut aliran Pentakosta dibaptis Islam, kemudian yang Protestan dibaptis Percik. Itu tidak kita persoalkan. Yang kita persoalkan, baptisan itu kita harus mengerti benar-benar apa arti baptisan itu sendiri. Nah, sehingga kita harus belajar. Jadi belajar untuk kita masuk di dalam satu ikrar, tekad untuk kita menjadi muridnya Tuhan itu, sehingga kita walaupun hujan-hujan gerimis sedikit lah, itu kita harus tahu apa tugas kita di dalam komunitas ini. Bahasa Inggrisnya mengatakan apa betul ya? Commune, ya. Community. Betul ya? Community. Komunitas, itu commune. Community. Siapa yang tahu bahasa Inggris? Betul. Ya. Ya. Community. Jadi commune itu adalah arti dari bahasa Inggrisnya, kemudian diterjemahkan secara bebas komunitas. Komunitas itu adalah kelompok, iya betul ya? Iya betul. Ya. Nah, kelompok ini merupakan satu kumpulan dari orang-orang percaya yang mempunyai tekad untuk kelompok ini kita namakan tumbuh bersama. Jadi kalau kita mau tumbuh bersama itu harus ditanam di satu lahan untuk kita bertumbuh. Jadi bukan bertumbuh hanya berdaun, tidak. Sampai saatnya nanti kita akan mengeluarkan buah. Buah itu dihasilkan dari Roh Kudus. Ya, buah roh itu buah. Itu nanti ditanya oleh Tuhan pada saat kita menghadap takhta. Itu ditanya, buah apa yang ada padamu? Nah, pada saat kita hidup juga kita harus menunjukkan buah pertobatan kita. Itu berhubungan dengan kata buah. Buah pertobatan yaitu meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan pada tahun 2023. Dan sekarang kita berada di tahun 2024. Nah, kita tidak menoleh ke belakang lagi. Kita melihat ke depan. Nah, itu. Ya. Seperti perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Para ahli Taurat dan orang Farisi membawa dia menghadap Yesus. Ya, itu sudah jelas. Tapi Opa akan
sedikit kutip dari ayat ini. Jadi setelah dibawa, mereka berkata, menurut hukum Taurat dia harus dihukum karena dia sudah ketangkap basah berbuat zina. Apa yang harus guru lakukan terhadap orang ini? Nah, Yesus pada waktu itu diminta untuk menjadi pengadil atau hakim. Nah, para ahli Taurat dan orang Farisi ini membawa itu kepada Yesus. Mereka menuntut berdasarkan hukum. Jadi itu sebabnya Yesus tidak menjawab. Setelah didesak, maka Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia terlebih dahulu melempar perempuan ini. Tidak ada satupun setelah Yesus menyatakan itu. Mereka satu persatu pergi, dan kemudian Yesus bertanya kepada perempuan, mana semua? Pergi semua. Nah, Yesus mengatakan sebagai pengadil, hakim waktu itu yang berhak memutuskan hukuman apa yang akan diterima perempuan ini. Jadi Yesus akhirnya memutuskan bahwa perempuan ini dinyatakan, kalau begitu aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah. Dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu satu keputusan yang sudah dinyatakan oleh Yesus sebagai keputusan akhir, yaitu tidak ada banding, tidak ada satu istilahnya kasasi. Jadi semua itu sudah berjalan sesuai dengan keputusan yang Yesus lakukan di dalam pengadilan pertama, yaitu dari hakim yang menuntut. Tidak ada tuntutan dari jaksa untuk banding ataupun kasasi. Jadi semua itu sudah selesai, clear pada waktu itu. Jadi tidak ada lagi tuntutan yang akan menuntut, hanya mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Amin. Ya, jadi itu sebabnya sekarang dalam komunitas anak-anak muda ini, atau seluruh yang mengikuti, siapapun boleh ikut, muda, tua, setengah tua, semua boleh ikut bergabung dalam komunitas ini. Ya. Nah, nanti setelah itu kita akan adakan dialog, jadi bukan monolog. Satu orang yang berbicara seperti Opa sekarang ini kan masih pendahuluan, ya, belum masuk dalam apa yang kita sebut acara diskusi Alkitab. Nah, itu nanti kalau dalam diskusi memang Opa atur duduknya seperti ini. Nanti siapa yang memiliki pandangan, pendapat atau pertanyaan, silahkan minta mic ini, kemudian ya berbicara, ya. Dan nanti yang menjawab itu bukan moderator satu orang, tidak, tapi yang menjawab itu nanti semua yang hadir yang mau ikut terlibat dalam diskusi itu. Nah, kita supaya saling memahami, saling mengenal,
apa yang dimaksud ayat yang disampaikan sebagai kata lemparan ya. Pertanyaan mungkin dari luar. Itu Opa ada beberapa pertanyaan dari luar yang Opa sudah buat menjadi satu pertanyaan-pertanyaan yang seluruhnya meliputi beberapa pertanyaan ya, dan Opa mau mencoba mendiskusikan ini terhadap kalian semua ya, siapapun yang hadir terlibat dalam komunitas ini. Nah, sekarang bagian yang kedua itu kita akan mengambil dasar itu sebagai alat ya, yang kita ambil dari Ibrani mulai pasal 1 sampai pasal 13. Ini adalah pernyataan yang akan kita pelajari bersama ya. Yaitu Ibrani ini ditulis oleh siapa? Itu hari sudah kita bahas ya. Penulisnya siapa? Kemudian ditujukan kepada siapa? Nah itu ya nanti. Itu yang akan kita bahas. Supaya kita lebih cermat, lebih akurat ya. Karena kita tidak memakai dasar pemikiran kita sendiri. Tapi itu adalah ilham dari Roh Kudus yang diberikan kepada rasul yang diberi otoritas untuk menyatakan surat Ibrani ini. Karena dalam perjanjian lama, dalam konteks perjanjian lama, itu tabernakel itu dibuat oleh Musa melalui petunjuk Tuhan yang ada di surga. Waktu itu tabernakel ya ini polanya seperti ini. Nah itu Opa tidak akan membawa kalian kepada pola tabernakel yang dibangun oleh Musa melalui Bezaliel. Waktu itu yang seorang ahli menyelesaikan atau mengatur dibantu oleh seorang ya, dan Bezaliel ini dipakai untuk mewujudkan dari apa yang dilihat oleh Musa sebagai bentuk tabernakel yang dicontohkan. Jadi di situ ada kemah pertemuan ya, terdiri dari halaman. Jadi ada pintu halaman yang disebut pintu gerbang. Setelah masuk itu di situ ada yang namanya mezbah bakaran. Kemudian di belakangnya ada mezbah kolam baptisan. Ya, setelah itu di belakangnya lagi ada pintu kemah. Ya itu ada bukan halaman tapi pintu kemah. Masuk itu di dalamnya ada kemah yang ditudungi oleh kulit yang tebal sekali sehingga tidak pada saat panas tidak kepanasan. Nah itu kemudian ditafsirkan oleh gereja-gereja sebagai inilah pintu kemah
harus melewati pintu kemah, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus, baru nanti masuk di dalam pelajaran Alkitab dan berstudi dan lain sebagainya. Ya, ini dipakai prakata. Nah, tapi kita tidak terpaku pada apa yang dilihat sebagai contoh tabernakel itu di dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, tidak. Tapi kita nanti mempelajari dari kitab Ibrani, ya. Ini kata pendahuluan atau prakata. Kemudian setelah kita mempelajari itu, kita akan melihat di situ Opak memberi tema Taurat dan Injil, ya. Taurat dan Injil, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan di dalam Perjanjian Lama itu ditulis melalui sejarah, kemudian kitab para nabi. Nabi adalah memiliki tugas untuk bernubuat. Nah, itu nanti kita pelajari. Nah, nanti kalian pelajari dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Nah, kemudian kita melihat Taurat itu adalah hukum yang sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi satu batasan untuk bangsa Israel menantikan Mesias, kedatangan Yesus Kristus yang akan menggenapi nubuat itu. Nah, itu kita nanti dapat lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya. Itu pengharapan nubuat. Jadi nubuat itu dikatakan keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunan perempuan ini. Keturunan ular itu akan memadut tumit dari perempuan. Nah, keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular, jadi sehingga meremukkan kepala ular. Nah, itu nubuatan yang ditulis di dalam Perjanjian Lama, ya. Itu sebabnya ada gereja Bethel Tabernakel. Mereka berpegang pada pengajaran tabernakel. Ada gereja Pantekosta Tabernakel. Jadi semua itu berpegang pada dasar tabernakel yang menjadi pola dari apa yang dikatakan dalam kitab Taurat, ya. Tapi kita mencoba nanti mempelajari apa yang tertulis di dalam kitab atau surat Ibrani. Ditujukan kepada siapa? Ya. Nah, bangsa Ibrani, bukan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Ibrani. Kenapa? Nah, itu kita harus cermati, ya, terutama kalian anak-anak muda, supaya kalian nanti setelah nggak tahu, kita nggak tahu apa nanti ditentukan Tuhan untuk menjadi seorang penginjil
atau gembala atau guru. Kalian tidak tahu. Nanti setelah kalian siap untuk melaksanakan tugas itu, maka kalian akan menyatakan buah apa yang ada di tanganmu. Itu sebagai bentuk dari klimaks seorang menanam pohon. Itu bukan hanya menuntut nanti kalau tumbuh keluar daunnya, tidak. Bentuk klimaks dari apa yang ditanam itu, yaitu berbuah, ya. Oke, jadi kita harus melihat teladan itu bukan dari seorang manusia siapapun. Teladan itu harus kita lihat dari Kristus. Dan siapa yang berani menulis ikutilah teladanku, tidak ada, hanya Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus menggunakan kata ikutilah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus, yaitu sehingga Rasul Paulus satu-satunya rasul yang berani mengatakan ikutilah teladan. Nah, kemudian Rasul Paulus menyatakan itu kepada Timotius, jadilah teladan bagi semua orang. Nah, ini hal yang betul-betul luar biasa. Rasul Yakobus maupun Rasul Petrus di dalam tulisannya, mereka tidak berani mengatakan ikutilah teladan, tidak, tapi mereka mengatakan ikutilah teladan Kristus, ikutilah teladan para nabi. Itu yang ditulis oleh Yakobus. Kalau Petrus mengatakan ikutilah teladan Kristus. Jadi mereka tidak berani mengatakan ikutilah teladanku. Kenapa? Karena mereka sebagai rasul yang waktu itu dipilih oleh Tuhan sebagai muridnya, mereka masih memiliki pandangan-pandangan yang berdasarkan Taurat. Nanti kita akan masuk. Nah, itu sebabnya rasul satu-satunya yang dipakai oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, itu setelah kebangkitan Yesus dari orang mati. Jadi jadi Rasul Paulus ini melihat keteladanan Yesus dalam kuasa kebangkitan. Oke? Jadi itu, kalau murid-murid dipilih, itu Yesus masih hidup sebagai manusia di dalam dunia. Sehingga mereka melihat keteladanan Yesus itu tidak mungkin akan dapat dilakukan oleh orang semua. Tapi Yesus katakan, ikutilah teladanku, karena aku telah memberikan teladan bagimu. Perbuatlah apa yang kamu lihat. Murid-murid gak mengerti. Ya, ini dalam sekali memang. Dan memang oleh kemurahan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk melihat ini semua. Nah, sekarang mari kita pelajari. Jadi hari ini sudah selesai, cukup ya. Waktunya sudah habis. Halo? 7. Halo? Masih jam 7? Jam berapa nih? 7. Jam 7 ya? Iya. Baru 40 menit. Jadi masih ada setengah jam ya? Iya. Nah, ini sekarang waktunya kita
diskusi setengah jam ya, boleh ya, sampai setengah 8. Apa jam 7 sudah selesai? Halo? Jam 8. Setengah 8 ya. Nah, nanti Pak Ciu sudah datang, Master Ciu belum ya, ya tidak datang rupanya karena hujan. Ya nggak apa-apa. Jadi sekarang nanti kita belajar mengenai komitmen. Apa itu komitmen? Apa itu hati nurani? Apa itu Roh Kudus? Nah, kita bisa membedakan nanti. Bisa membedakan. Kenapa kita bisa membedakan? Kita tahu kita ini sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kita harus bisa membedakan itu suara hatiku atau suara Roh Kudus. Nah, nanti kalian akan memiliki satu ketajaman yang luar biasa. Nah, kita masuk sekarang, ini sudah berulang-ulang kali Opak sampaikan, engkau sampaikan, yaitu Ibrani pasal 1 mulai ayat 1 sampai 4 ya. Nanti kalian boleh bahas karena ini sudah berulang kali engkau sampaikan. Joseph baca ya, atau siapa, nanti kalian bahas bersama. Kong di sini mendengarkan pembahasan kalian. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Nah, ini dipisah dari dua bagian, yaitu pasal 1 saja, yaitu mengenai perjanjian lama. Zaman dahulu kala nenek moyang berbicara, Tuhan berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi ya. Kemudian dalam perjanjian baru Tuhan berbicara melalui anaknya yang tunggal. Nah, nanti pertanyaannya sampai kepada Yesus itu ciptaan atau pencipta. Ini saksi Yehova. Saksi Yehova itu mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan, bukan pencipta. Nah, itu nanti kita bahas untuk kita dapat menjawab semua. Oke ya. Ibrani pasal 1. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sekalian bahas. Ya, mari silakan. Dari aku dulu nih. Ya, yang bantu. Siapapun boleh. Dari ayat 1, Ya, boleh. dari ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Tuhan berulang kali. Jadi Tuhan ini berulang kali ya, dengan caranya Dia sendiri kepada nenek-nenek moyang kita yang itu melewati nabi-nabi ya. Jadi ini melewati nabi-nabi, Tuhan itu melakukan caranya
untuk memberitahu kepada nenek moyang kita apa yang baik dan yang benar ya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi ini menunjukkan ya bahwa di zaman akhir ini dia berbicara bukan itu melalui nenek-nenek moyang, tetapi langsung kepada anaknya yang berperan yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Tuhan itu kayak Yahweh kan. Yahweh maksudnya itu memiliki seperti kayak anak gitu, alias kayak sama gitu ya kan. Memiliki anak yaitu Yesus itu ya, dan dia melalui itu anaknya itu, jadi anaknya tersebut ada ya, oleh dia telah menjadikan alam semesta. Jadi karena dia tersebut, yaitu alam semesta ini jadi ya. Jadi kalau gak ada Yesus ini itu ya, alam semesta ini pun tidak bakalan jadi ya, karena ini sudah ditulis di ayat 2 ini. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia ini yang dimaksud, nah itu ya, Yesus. Tapi di sini tidak ditulis kan. Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan. Nah ini tanda-tanda ya, gambar wujud Tuhan. Yang gambar wujud Tuhan adalah Yesus itu ya. Walaupun di sini tidak ditulis, tapi sudah diterangkan. Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Jadi itu, dia duduk di sebelah kanan sebagai apa itu, tangan kanannya Tuhan ya. Yesus itu sebagai tangan kanannya Tuhan karena duduk di sebelah kanan yang maha besar itu, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Jadi lebih tinggi. Jadi Yesus pun bisa itu ya, karena tangan kanan raja kan biasanya itu ya kan, lebih tinggi daripada apa itu yang lainnya ya, seperti itu ya. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi yang sudah dikaruniai Yesus itu ya, nama yang indah ya, jauh daripada nama-nama malaikat-malaikat yang ada di sana. Ya, sekian. Mungkin selanjutnya Joses. Siapa yang mau menanggapi Joseph? Jadi yang telah dibaca, jadi dalam ayat ini kita melihat bahwa dari 4 ayat ini merupakan satu kalimat yang menyatakan bahwa anak Allah yang akan memiliki segala sesuatu, yang menyatakan diri Allah, yang menebus dosa kita. Jadi Yesus Kristus ya. Jadi yang pertama kita bisa baca di ayat pasal 1 ayat 1 dan 2a, di situ
menyatakan bahwa Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Pada zaman perjanjian lama Allah berbicara dengan umatnya melalui perantaraan nabi-nabi. Tetapi kini dia berbicara, yaitu di perjanjian baru, dia di sini berbicara melalui anaknya sendiri. Jadi pernyataan yang baru ini yaitu pernyataan yang disampaikan melalui anaknya sendiri. Pernyataan ini mengatasi pernyataan yang lama. Pernyataan ini akan diterapkan bagi kita. Kemudian pada di situ ada dikatakan dengan dalam berbagai cara. Jadi di sini yang dimaksudkan yaitu untuk menyatakan bahwa dahulu firman Allah disampaikan berbagai cara, yaitu bisa melalui mimpi, visi, beban nabi, sejarah yang ditulis, berita dari malaikat dan sebagainya. Tetapi sebagaimana jika semuanya itu dibandingkan dengan pernyataan Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup dan pelajarannya, memang semua saluran pernyataan tersebut mulia, tetapi tidaklah sebanding dengan pernyataan Allah sendiri, yaitu firman yang hidup ini, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi kita yang bukan orang Yahudi, hal ini tidaklah sulit untuk diterima, tetapi bagi mereka yang dibesarkan di dalam agama Yahudi barangkali sangat berkeberatan. Orang Yahudi dididik untuk saling menghargai dan menghormati. Jadi orang Yahudi melakukan Taurat, tetapi ayat ini berkata bahwa semua itu tidaklah sebanding dengan pernyataan yang disampaikan melalui Tuhan Yesus. Kemudian 3 aspek dari kemuliaan Tuhan Yesus diuraikan. Anaknya yang telah ia tetapkan sebagai pewaris dari segala yang ada. Aspek yang pertama ini menunjukkan peranan Tuhan Yesus di masa depan, bahwa dia belum menerima segala yang ada. Istilah pewaris di dalam bahasa aslinya adalah kleronomos. Memang seorang pewaris berat menerima. Jadi LRI menerjemahkan istilah ini dengan kata sebagai yang berat menerima. Kemudian oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Aspek yang kedua ini menunjuk pada peranan Tuhan Yesus pada masa lalu, di mana dia dipakai Allah untuk menciptakan segala sesuatu yang ada. Jadi jelas yang kita baca di sini bahwa setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita sudah mengerti, yaitu di zaman perjanjian lama melalui mimpi dan sebagainya tadi, dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Yesus Kristus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan, oleh Yesus ini ya, menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya dengan penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Mungkin ada lagi. Ya, tidak. Belum. Satu lagi. Siapa yang mau menanggapi, menambahkan atau dan ada pertanyaan? Ada. Sekarang
pertanyaan orang ya, secara umum. Roh Allah atau Roh Kudus itu ada berapa? Kayaknya ada Pak. Saya Berdasarkan berdasarkan di sini Ayat malaikat ya ayat 1. ayat 1 Berbagai cara berbagai Tuhan cara berbicara kepada nenek moyang kita kita iya dengan melalui nabi. nabi-nabi. Nabi atau bahasa aslinya apa? Bahasa Inggris boleh. Bahasanya. Apa? Ini Pak Yesra sudah datang. Jadi sebetulnya dia Nabi. Ada Roh Kudus enggak? Ini pertanyaan orang umum. Nah, tolong dijawab. Berdasarkan ayat 1. Sebab waktu itu, zaman perjanjian lama, itu Tuhan memakai nabi. Bagaimana nabi diutus Tuhan itu berbicara kepada nenek moyang kita. Nah, itu melalui Roh Kudus atau hati nurani para nabi itu sendiri. Nah, ini pertanyaannya di situ. Jadi kan sulit ya untuk membahas satu ayat saja. Ini kita harus menggunakan waktu berjam-jam. Nah, kita harus memakai dasar kitab suci. Nabi itu kalau bahasa Indonesianya disebut utusan. Apakah sama tugas dari seorang nabi dan rasul? Nah, itu sesuatu yang memang harus kita pelajari dan kita harus tahu. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang baik Kristen maupun non-Kristen itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak atau menjatuhkan iman Kristen, sehingga iman Kristen menjadi goyah. Siapa Yesus itu? Tuhan atau manusia? Ini merupakan satu debat yang tidak selesai-selesai. Nah, terus menerus. Nah, ini kita oleh kemurahan Tuhan diberi sedikit cahaya terang itu. Tadi kan nyanyian mengatakan ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, aku tak dapat jalan sendiri. Waktu nyanyi tadi, engkau langsung terpikir, kita seperti orang buta, seperti engkau sekarang ini, berjalan tidak bisa, tidak tahu arah kemana. Harus ada yang menuntun. Itu Roh Kudus. Tuhan telah memberikan cahaya, nur, cahaya bahasa Arabnya, nur, ani, nurani, yaitu hati kita diberi cahaya, terang. Nah, itu di dalam kitab Kejadian ditulis. Jadi karena manusia ini memiliki terang nurani, maka manusia ini memiliki hati nurani.
pada saat manusia jatuh ke dalam dosa seperti Hawa dan Adam yang telah melakukan perbuatan. Sebenarnya hati nurani kita itu waktu itu Opa gambarkan sebagai hati yang masih murni, bersih. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tidak semuanya jadi gelap, setengah dibagi dua, yang baik dan yang jahat. Sebab Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan. Pohon yang ada di tengah taman jangan kamu makan, sebab pada saat kamu makan akan mati. Nah, sehingga pada waktu itu hati nurani terbelah menjadi dua, karena pohon itu pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi hatinya terbelah, sebelah hitam, sebelah putih. Ya. Itu otomatis. Nah, kemudian karena manusia hatinya sudah mendua, gelap dan terang, maka Kain memilih hati nuraninya menjadi gelap. Waktu itu Tuhan sudah ingatkan melalui hati nuraninya. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Hendaklah engkau berkuasa, berotoritas atas dosa itu. Tetapi waktu itu Kain tidak mengikuti suara hati yang baik, ya. Dia mengikuti hati yang jahat sehingga dia bunuh adiknya yang bernama Abel, ya. Nah ini ya. Terus menerus keturunan Kain ini hatinya sudah menentang kebenaran sehingga gelap, ya. Jadi ini harus dibawa ke situ untuk menyatakan pertanyaan tadi, menjawab pertanyaan dari orang. Jadi kemudian manusia sudah terpisah hubungannya dengan Tuhan, ya. Tapi masih ada keturunan. Abel sudah dibunuh, kemudian muncul yang namanya Set. Ya, Set ini masuk bagian yang memiliki hati yang baik, mengikuti hati nuraninya yang baik, sehingga pada saat itu terbelah menjadi dua hati. Yang baik keturunan Set disebut anak-anak Allah atau anak-anak Elohim, tapi anak-anak keturunan dari Kain disebut anak-anak manusia yang adalah daging yang mengikuti keinginan hawa nafsu daging. Ya, bisa diterima? Halo? Ya. Ya. Halo? Ya, bisa. Ya. Ya, Jelas. jelas. Nah, kemudian setelah itu manusia hubungannya dengan Tuhan terputus. Sebab apa? Keturunan keturunan Set ini akhirnya melahirkan anak-anak Allah. Mereka terpengaruh oleh anak-anak manusia keturunan Kain tadi yang cantik-cantik. Mereka sehingga mereka mengambil siapapun yang diingini. Betul ya, itu dalam Kejadian, betul ya? Ya. Iya. Nah, setelah itu maka Tuhan tidak berkenan kepada manusia dan keturunan anak-anak dari Set ini, sehingga Tuhan menetapkan Tuhan tidak lagi rohnya hadir di dalam manusia tadi, karena sudah tercampur keturunan Set sama keturunan Kain sudah menjadi satu. Putih dan hitam tadi sudah bercampur menjadi abu-abu. Ya, kalau warna abu-abu itu gelap enggak, putih enggak, terang enggak, jadi itulah antara percampuran sehingga
umur manusia sekarang cuma 120 tahun saja, dibatasi. Sebab kalau umur manusia jadi panjang seperti umurnya Metusala yang 900 tahun waktu itu sudah kita rinci, maka dosa itu sudah tidak bisa dihambat lagi, sudah dosanya meliputi muka bumi. Jadi itu sebabnya Tuhan membatasi ya, usia manusia hanya 120 tahun saja sejak itu. Nah, kemudian terus menerus manusia berbuat dosa sehingga akhirnya Tuhan menurunkan rahmat anugerahnya. Karena manusia sudah harusnya dimusnahkan ini. Tuhan sudah habis sabar. Masih dibelah, masih lumayan. Tapi ini sudah terlampau dosa. Sudah melampaui batas yang Tuhan sudah beri. Sehingga waktu itu oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mengingat Nuh berserta istri. Ini Nuh ini sudah bukan asli, bukan murni keturunan Set saja, tapi dia sudah tercampur dengan keturunan si Kain, sehingga Nuh pun hanya oleh kemurahan Tuhan dia diberi kesempatan dengan 3 anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, untuk masuk di dalam perahu. Itu remnant, sisa-sisa dari keturunan yang ada. Semuanya musnah habis, tinggal 8 orang. Ya, jadi kita merangkum satu kisah. Jadi sekarang kalau ditanya, apakah orang Israel sudah ditinggal? Belum ada bangsa Israel waktu itu. Masih disebut bangsa, bukan bangsa. Ibrani itu bukan bangsa, masih disebut orang-orang Ibrani. Nanti kita pelajari kata Ibrani ini muncul di mana? Di kitab Kejadian. Ini masih ada waktu ya, boleh? Ya, Apa? Mau ditutup? masih boleh. Ya, terserah. Opa ini cuma sebagai orang yang menyampaikan sesuatu. Ya. Jadi perhatikan benar-benar. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada roh di dalam kehidupan manusia? Sudah tidak ada. Terang tadi. Hembusan nafas dari Tuhan yang disebut Nur, itu sudah ada. Sehingga Tuhan menetapkan nabi-nabi. Itu zaman perjanjian lama ya. 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 Nabi-nabi yang diurapi dengan Roh Kudus. Khusus pengutusan kepada nabi itu sesuai dengan Ibrani pasal 1 tadi. Jadi Tuhan dengan berbagai cara untuk memulihkan manusia ini supaya tidak terlalu, tapi tetap namanya manusia, tetap selalu mau menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Ya. Terus menerus manusia ini berdosa sampai di dalam menara Babel, ya itu terus menerus manusia. Nah itu sejarah yang ditulis oleh siapa? Musa. Yaitu Musa mendengarkan cerita itu dari nenek moyang. Ini dulu gini ditulis sama Musa. Kenapa Musa? Karena sudah dipersiapkan oleh Tuhan tinggal di Mesir selama 40 tahun. Itu sebabnya Musa sudah termasuk bangsa Israel, keturunan dari Yakub, anak-anak Yakub yang 12. Walaupun keturunan Yakub ini juga manusia yang adalah berdosa,
Ya, tapi sudah dipilih oleh Tuhan untuk dilayakkan menerima wahyu dari Tuhan untuk mengawal bangsa ini sampai keturunannya kepada Yesus Kristus. Nah, itu lengkap. Jadi kita tidak berdasarkan asumsi atau cerita dongeng, tapi kita berdasarkan apa yang betul. Sehingga Nabi sebagai utusan Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan sesuatu itu harus benar-benar di bawah pimpinan Roh Kudus sampai kepada batas pemakaian Tuhan terhadap nabi itu, ya. Sehingga seperti di dalam Yesaya itu, Yesaya menubuatkan jadi satu perjalanan nubuat ini dihasilkan oleh Roh Kudus. Nabi itu menyatakan kepada bangsa waktu itu untuk mengikuti apa yang dinyatakan Tuhan. Nah, itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus khusus dikaruniakan kepada Nabi. Ini namanya karunia khusus sampai kepada pemakaian Tuhan atas Nabi itu. Pada saatnya berhenti ya sudah, Roh Kudus tidak lagi ada di dalam kehidupan Nabi. Nanti kita pelajari banyak ayat-ayat yang mengatakan itu. Tapi ini kita ambil dari Ibrani pasal 1. Zaman dahulu kala itu Tuhan memberikan rohnya khusus. Tapi kepada Yesus adalah anak. Ini sekarang pertanyaan dari orang luar juga. Kalau begitu Yesus ini anak, apa dia tidak satu dengan Bapa? Nah, ini pertanyaannya sudah lebih dalam. Makanya kita harus punya jawaban yang dalam juga. Kalau kita hanya berdasarkan pengetahuan kita yang dangkal setaraf SD, tidak mungkin kita akan nangkep. Nah, ini ya betul ya. Betul? Ya. Jadi kita harus dalam juga. Pertanyaannya, apa Yesus itu pencipta? Nah, kita bingung. Bagaimana Yesus? Nah, berdasarkan Ibrani pasal 1 ayat berapa tadi? 3. Dia yang telah diberi kuasa. Nah, ayat berapa itu Pak? Dibaca. Jadi menciptakan, dia bukan ciptaan. Yesus ini pencipta. Berkarya melalui firman. Firman Bapa. Ya, Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Itu di dalam Yohanes. Sehingga kita di dalam melihat ini otoh. Dasarnya Ibrani 1 ayat 1 sampai 4 itu tadi sudah menjawab semua pertanyaan dari orang luar tadi. Nah, kalau gitu Bapak dan anak tidak satu. Loh, satu. Loh, bagaimana kalau dikatakan satu? Ya, dia terpisah. Tidak, firman dan Bapa itu satu. Yesus katakan di dalam Injil Yohanes bahwa aku dan Bapa satu. Ya, betul. Nah, Roh Kudus dan Bapa dan Anak satu. Sehingga ini yang disebut Elohim Tritunggal. 3 adalah satu. Satu. Ya. Matematika masuk enggak? Si guru
matematika, apa itu grade, bagaimana bisa masuk enggak? Masuk sini enggak? Enggak masuk ya? Iya, enggak. Hah? Enggak masuk. Enggak masuk toh? Hmm. Nah, bagaimana dunia mau mengerti pelajaran alat itu? Oke, ya, tapi jelas ya. Nah itu nanti ada ayat-ayatnya yang mendukung itu semua. Jadi kita tidak terpaku kepada Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ya, jelas. Iya. Kira-kira belum jelas ya. Nanti kita akan bahas minggu depan. Sebab ini dalam sekali, tidak mungkin. Terus anak apa namanya, Pahan, ya siapa? Mana temannya Ruth? Jackson. Hah? Jackson. Ada. Jackson. Ada. Halo. Ada Pak. Nah, kamu kan baru bergabung, ya. Kira-kira bisa menerima penjelasan. Pak tanya, jawab yang melalui mic kan. Jadi Opa akan mencoba bertanya sama anak. Bagaimana? Kamu baru bergabung. Ini pelajaran aneh atau enggak? Halo, kamu jawab. Mic-nya kan. Bingung atau bagaimana? Apa mengatakan pelajaran ini aneh, sesat atau bagaimana? Coba. Kamu boleh mengambil satu kesimpulan untuk menjawab. Nah, nanti Opa akan ubah caranya dalam kesempatan. Coba tolong. Coba. Jangan nanti kamu kalau ini pelajaran, Opa tanya sama Ruth, bagaimana pandangan Ruth? Halo. Nanti Opa akan ubah polanya. Ruth. Ya, Kong. Ya. Kamu boleh nyatakan ini ajaran bingungkan atau menyesatkan atau apa, jawab. Jadi Opa mau keterbukaan. Ada masih itu. Ya, bagaimana menurut pandanganmu secara umum? Ada masih apa? Ngelek di otak itu. Nggak dengar, nggak dengar. Tolong. Ya sudah. Ini akan diakhiri dulu, nanti Opa akan renungkan lagi ya. Kemudian dari Craig, bagaimana menurut pandanganmu? Terus terang, terbuka, tidak ada sesuatu yang tertutup. Kalau memang Ya, menurutku ya, ajaranku agak sedikit sulit ya. Tapi itu kelihatannya itu jadi tampuk masalah gitu menurutku. kemudian Joseph, pandangan Joseph bagaimana terhadap konsep atau ajaran ini, bisa diterima atau Bisa. sulit atau bagaimana, membingungkan? Sulit enggak?
Jadi nanti bagaimana pendapat kalian sekarang? Apa diteruskan atau Opa harus mengambil pola yang lain? Kalau yang lain gitu. Ini konteksnya kelompok tumbuh bersama. Jadi kita bertumbuh bersama sampai menghasilkan buah. Ya. Dari ini, kebanyakan lebih milih pola lain. Ya. Kalau bisa dari engkong yang menjelaskan, karena apa? Kalau dari kita anak muda masih kesulitan untuk menjelaskan. Jadi kalau dari engkong yang langsung menjelaskan, mungkin bisa lebih mengerti lah. Ya, jadi sekarang pola ini untuk minggu ke depan, hari Kamis ke depan, diteruskan apa? Sudah berhenti sampai sini, nanti diganti pola yang lain mengenai surat Ibrani ini ada. Sebab nanti kita akan berlanjut kepada pasal 1 bagian terus itu nanti, dan itu memang sulit sekali. Ya. Sulit. Jadi engkau sendiri oleh kemurahan Tuhan mendapat pengertian ini. Jadi engkau tidak kutip dari pendeta-pendeta lain maupun, nah itu sebabnya engkau sangat hati-hati sekali, karena ini sesuatu tugas engkau untuk menyatakan ini kepada kita semua yang hadir. Jadi ini memang engkau pernah bicara sama Pak Kociu, Master Kiu, engkau pernah bicara. Ini sulit. Kalau tak terapkan di jemaat, tidak mungkin jemaat bisa nangkep. Tidak apa-apa, Pak. Sampaikan aja. Tidak bisa. Engkau harus dengar pendapat dari yang lain, karena ini sesuatu yang katakan lain. Nah, sekarang dari cuma jawab satu kata, terus atau berhenti. Sekarang dari anak ini pahamnya apa Pak? Ya, namanya siapa? Opa ini tidak jelas. Sebutkan nama. Jackson Pak. Hah? Jackson. Ada. Halo. Jackson. Ada. Jackson. Ya. Ada Pak. Ya. Ya, coba tolong jawab satu kata saja. Terus atau berhenti? Sudah. Nih, Kamis depan. Satu kata saja. Terus atau berhenti? Nah, ini kau mau dengar suara dari Jackson. Kau enggak menjawab. Terus Pak. Terus kedua agak pola. Tidak apa-apa, jangan ragu, jangan malu. Kita ini berada di dalam satu, ya, duduk bersama, belajar bersama, tumbuh bersama. Kalau kamu tidak bisa bertumbuh, kan nanti kasihan. Jadi ke sini ibadah ini kamu nanti bisa bertumbuh enggak? Nah, kamu ini masih muda sekali, ya. Usia berapa? 18. 18 Pak. Nah, jadi itu sebabnya kamu harus punya pandangan ke depan. Ini kebenaran datangnya apa? Karangannya Opa. Karangannya engkau, ya. Nah, diwakili itu sama Joseph. Bagaimana? Dia suaranya terlalu halus sekali. Terus kata. Ya, Terus? terus atau berhenti. Kamu apa nih? Itu. Jangan kamu nanti ibadah buang waktu, tidak dapat apa-apa, ya. Pulang malah timbul tanda tanya dalam. Kata ganti. Apa? Ganti bola itu berhenti. Ya, jawab bantu John.
suara Apa? opak Terus cuma ada jawab bahasanya kan? terus apa Hah? sudah sampai sini opak ya opak akan berhenti ya Kamis depan sudah opak mengambil pola lain untuk apa yang kita pelajari. Oke. Sama dari Ibrani tapi polanya nanti berbeda. Oke. Bagaimana? Terus? Iya. Jawab. Lu tahu Farid? Kita tidak dapat apa-apa opak. Kita bingung. Ya sudah nanti biar satu orang suaramu opak tetap dengar karena kamu Apa sih? Hah? jemaat Aku yang agak baru. bingung. Kamu Red ya bingung? Berhenti kok. Ya, Berhenti. halo. Berhenti kan? Jacksonnya. Berhenti. Oke. Ya sudah, kau terima satu usulan. Jadi kami depan opak tidak lanjutkan. Ya. Jadi sudah tetap kamu ibadah di sini. Hari Kamis mungkin nanti kalau Pak Gembala izinkan nanti pengajarnya bukan opak, ya, tidak apa-apa. Jangan takut, jangan khawatir. Ya. Opak akan menerima. Ya, jadi oke. Opak menghargai karena kamu anak yang baru bertumbuh. Nanti kalau opak potong, tidak tumbuh, opak bersalah di hadapan Tuhan. Ya, opak terima. Nah, terus yang lain, opak sudah tidak tanya pendapatnya, terus atau berhenti. Opak hanya mengikuti satu anak muda yang masih baru ini, supaya dia bertumbuh di sini. Ya. Jadi opak berhenti mengajar. Oke, siap. Wow. Terima kasih. Ya, jadi kamu jangan kemudian tidak ibadah. Itu opak bersalah. Ya, terima kasih Jackson. Ya, kamu jujur dengan keterbukaan. Kamu bisa menyatakan isi hatimu pendapat. Oke, Tuhan memberkati dan serahkan kembali kepada Joseph untuk menutup dan berdoa berkat untuk kita. Amin.